Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ismusa. Saya dari kelas 2G dengan NIM 151422155. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran materi gaya, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 4 SD. Saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Vika Muniati Arifin, SPD MPD. Jadi langsung saja silakan simak video berikut ini. Nah, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pertama, tentang jenis-jenis gaya, macam-macam gaya, dan manfaat dari gaya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang gaya. Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis gaya yang ada di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada gaya otot. Kemudian yang kedua ada gaya listrik, dan yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, dan yang kelima ada gaya pegas, dan yang terakhir yang keenam yaitu ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya tersebut. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Nah, adapun contoh gaya otot yaitu yang pertama, ketika kita melakukan permainan tarik tambang. Nah, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot. Untuk menarik tali tambang, kemudian contoh yang kedua, yaitu ketika hewan menarik benda, jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian jenis gaya yang kedua, yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah. Jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosokkan pada rambut yang kering, kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir plastik, yaitu listrik statis. Nah, teman-teman, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan listrik
tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, contohnya yaitu pada sisir plastik tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Jadi, kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan magnet? Nah, jadi benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam itu disebut dengan magnet. Contohnya seperti gambar berikut ini. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, teman-teman, ada dua jenis benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Contohnya, yaitu adalah besi, baja, dan lain sebagainya. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis. Contohnya itu adalah plastik, kayu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh ke bawah. Yang berikut ini merupakan contoh gambar gaya gravitasi, di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi inilah benda yang jatuh akan ke bawah, tidak ada yang jatuh ke atas, kecuali tidak ada gaya gravitasi. Maka benda-benda akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Buah yang jatuh tersebut merupakan gerak jatuh bebas. Kemudian gaya yang selanjutnya yaitu adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu adalah karet. Berikut ini merupakan dari gaya pegas, yaitu ketika menarik panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, selain orang memanah, contoh dari gaya pegas adalah ketika kita bermain ketapel. Jadi, permainan ketapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan contoh gaya pegas. Nah, gaya yang terakhir yaitu adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, berikut ini adalah contoh dari gaya gesek. Nah, bisa kalian perhatikan gaya gesek yang terjadi yaitu antara roda sepeda gayung ini dengan permukaan jalan. Jadi, adanya gesekan antara kedua benda ini. Nah, itulah contoh dari gaya gesek. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang manfaat gaya otot. Nah, gaya otot ini bermanfaat pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain sebagainya. Kemudian pada hewan, gaya otot ini berfungsi untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama manfaatnya itu yaitu menyalakan lampu di rumah dan juga di jalan. Kemudian yang kedua yaitu menyalakan televisi, mesin cuci, setrika, kipas angin, dan lain sebagainya.
Kemudian manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, untuk menunjukkan arah kompas yaitu jenis magnet jarum. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Nah, jadi pada tempat pembuangan barang bekas ada banyak jenis-jenis benda. Jadi, untuk memisahkan itu kita memerlukan adanya magnet. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk pengunci kotak pensil atau tas. Jadi ketika kita letakkan magnet, maka kotak pensil maupun tas akan tertutup dengan rapat karena ada magnet di dalam kotak pensil tersebut. Kemudian manfaat gaya gravitasi yaitu yang pertama, untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk menjaga bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Selanjutnya yaitu manfaat gaya pegas. Adapun manfaat gaya pegas yang pertama yaitu dalam pembuatan spring bed. Kemudian yang kedua yaitu untuk bermain ketapel dan bermain panah. Nah, ketika bermain ketapel, gaya pegas yang terdapat pada ketapel adalah gaya yang sangat mudah untuk kita amati. Nah, untuk melemparkan peluru. Hal ini karena karet memiliki gaya elastis. Kemudian selanjutnya itu manfaat gaya gesek. Manfaat yang pertama yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, maka semua benda akan tergelincir. Kemudian yang kedua yaitu untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Dan yang ketiga, untuk menahan benda-benda agar tidak tergeser dari posisinya. Nah, teman-teman, itulah manfaat 6 jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup. Sekian dulu pembahasan materi kali ini, yaitu tentang gaya. Semoga apa yang bisa dijelaskan dapat dengan mudah teman-teman pahami dan juga semoga bermanfaat. Akhir kata, Nur Anissa ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.